Cuaca, satu kata yang bisa menentukan seluruh rencana kita, kan? Kadang bersahabat, tapi sering juga bikin pusing. Selama ini kita kayaknya pasrah aja nerima ramalan cuaca. Tapi, ternyata di balik layar aplikasi cuaca yang kita lihat, lagi ada revolusi besar-besaran. Dan ini semua berkat kecerdasan buatan atau AI. Coba jujur deh, siapa yang nggak pernah bete karena udah siap-siap piknik, tiba-tiba hujan deras. Padahal di aplikasi katanya cerah. Nah, rasa kesal yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah masalah besar yang coba dipecahkan oleh sebuah teknologi AI super canggih bernama MatNet. Oke, kita coba beda dikit ya, biar kebayang. Jadi, untuk meramal cuaca itu ada dua aliran. Aliran lama sebutannya NWP. Itu ibaratnya kayak ilmuwan fisika yang super niat. Dia mencoba bikin simulasi seluruh atmosfer bumi di dalam superkomputer lengkap dengan semua rumus-rumus fisikanya. Prosesnya rumit, butuh komputer segede gaban dan makan waktu berjam-jam. Nah, di sisi lain ada aliran baru, yaitu AI atau NWM. Pendekatannya beda banget. AI ini nggak peduli sama rumus fisika. Dia cuma dikasih lihat jutaan data cuaca dari masa lalu, data radar, satelit, terus dia belajar sendiri polanya. Hasilnya, perakiraan cuaca bisa keluar, dalam hitungan detik. Gila kan? Nah, disinilah cerita MatNet dimulai. Versi pertamanya, MatNet 1, itu punya satu misi yang sangat spesifik tapi juga super sulit, memprediksi kapan dan di mana persisnya hujan akan turun, dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemampuannya itu luar biasa. MatNet 1 ini bisa melihat 8 jam ke depan dengan detail yang tajam banget, sampai ke area sekecil 1 km persegi. Artinya, dia bisa bedain, di kecamatan A kayaknya bakal hujan, tapi di kecamatan B sebelahnya aman. Semua ini dia lakukan dengan menganalisis data radar dan satelit. Dan yang lebih hebat lagi, ramalannya diupdate setiap 2 menit, jadi benar-benar real time. Untuk ramalan jangka pendek, dia bahkan lebih jago dari model-model tradisional terbaik saat itu. Jadi kalau kita bikin rapornya nih, MatNet 1 ini jadi dasarnya. Jangkauannya 8 jam, dan fokusnya cuma satu, curah hujan. Ini langkah pertama yang penting banget, tapi bagi para penelitinya, ini baru pemanasan. Oke, sekarang kita naik level. 8 jam itu udah keren, tapi gimana caranya supaya kita bisa meramal sampai 12 jam ke depan? Ternyata, untuk bisa melakukan itu, AI-nya ini perlu diajarin cara melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya nambah jangkauan ramalan sampai 50%? Jawabannya ternyata bukan cuma ngasih data lebih banyak, tapi ngasih data yang jauh lebih luas. Kuncinya ada di konsep yang namanya jendela konteks atau context window. Gini deh analoginya. Kalau kita mau nebak kondisi lalu lintas 5 menit ke depan, kita cukup lihat beberapa mobil di depan kita kan? Tapi kalau mau nebak kondisi jalan tol 4 jam dari sekarang, kita butuh lihat peta seluruh kota bahkan mungkin antar provinsi. Nah, cuaca juga bekerja dengan cara yang sama. Biar bisa meramal 12 jam ke depan, AI-nya perlu dikasih peta kondisi atmosfer yang jauh lebih besar di awal. Dan pas saya bilang jauh lebih besar, saya serius. Area data yang harus diproses MatNet 2 itu 4 kali lipat lebih luas dari versi sebelumnya. Ini sebuah lompatan komputasi yang masif banget, mencakup area ribuan kilometer persegi. Dan hasilnya, langsung kelihatan di rapornya. MatNet 2 berhasil mendorong jangkauan prediksinya jadi 12 jam. Sebuah peningkatan yang signifikan. Fokusnya memang masih sama ya, cuma curah hujan, tapi ini adalah jembatan penting menuju evolusi terbesarnya. Nah, disinilah semuanya jadi benar-benar wow. MatNet 3 ini ambisinya jauh lebih besar. Dia nggak mau cuma jadi ahli hujan. Tujuannya memberikan ramalan cuaca yang lengkap, mulai dari suhu, kecepatan angin, sampai kelembapan udara. Tapi, ini justru memunculkan masalah baru yang super rumit. Gini, data hujan itu kan bisa didapat dari radar yang cakupannya luas dan padat, kayak sebuah foto utuh. Nah, kalau data suhu, angin, dan lain-lain, sumbernya itu dari stasiun cuaca yang letaknya terpencar-pencar, kayak titik-titik kecil di sebuah peta raksasa. Coba bayangin, untuk seluruh wilayah Amerika Serikat, data utamanya cuma datang dari 942 stasiun cuaca. Itu ibaratnya, kita disuruh melukis pemandangan super detail satu negara, tapi cuma dikasih kurang dari 1000 titik warna. Ruang kosong di antaranya banyak banget kan? Disinilah keajaiban sesungguhnya dari MatNet 3 muncul. Mereka menciptakan sebuah teknik yang disebut densifikasi. Jadi AI ini bisa mengambil titik-titik data yang terpencar tadi, lalu dengan cerdasnya menebak dan mengisi semua kekosongan di antaranya. Hasil akhirnya, peta cuaca yang utuh dan detil.
Ini beneran kayak seorang seniman ahli yang bisa menciptakan lukisan mahakarya cuma dari beberapa goresan awal. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, AI menerima data yang bolong-bolong dari stasiun cuaca. Kedua, dengan pengetahuannya soal pola atmosfer, dia mulai berpikir dan menyimpulkan apa yang terjadi di area-area kosong di antara titik-titik itu. Dan yang terakhir, voila, dia menghasilkan sebuah ramalan cuaca yang padat, lengkap, dan detail untuk seluruh wilayah. Dengan kemampuan super barunya ini, jangkauan prediksi MetNet pun meroket. Dari yang awalnya cuma 8 jam di versi pertama, naik jadi 12 jam di versi kedua, sekarang MetNet 3 mampu melihat 48 jam penuh atau 24 jam ke depan. Lompatannya jauh banget. Oke, teknologinya kedengeran canggih banget. Tapi terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh evolusinya. Dari yang tadinya cuma bisa prediksi hujan buat 8 jam ke depan, sekarang kita bisa dapat ramalan cuaca lengkap. Hujan, suhu, angin, kelembapan untuk 24 jam ke depan. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa cuma dalam beberapa tahun. Dan jangan lupa senjata rahasianya, kecepatan. Model tradisional butuh waktu berjam-jam buat ngolah data. MetNet cuma butuh beberapa detik. Artinya apa? Artinya kita bisa dapat ramalan yang jauh lebih up-to-date, yang lebih relevan dengan kondisi cuaca saat ini, yang bisa berubah dengan cepat banget. Dan bagian terbaiknya adalah, ini bukan lagi cuma sekedar proyek riset di lab. MetNet 3 ini udah beneran dipakai. Faktanya, teknologi inilah yang membantu memberikan ramalan cuaca yang Anda lihat di Google Search setiap hari. Jadi, ini adalah AI yang sudah bekerja di dunia nyata, sekarang juga. Pada akhirnya, ini tuh bukan lagi sekedar tentang ramalan cuaca yang lebih akurat, tapi ini adalah cara baru bagi kita untuk memahami cuaca itu sendiri. Bukan lagi cuma lewat simulasi fisika yang rumit, tapi dengan belajar langsung dari data, dari detak jantung planet kita yang terus berubah. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Kalau AI sudah mulai bisa menaklukkan sistem yang begitu acak dan kompleks seperti cuaca, kira-kira sistem rumit apa lagi yang bakal bisa ia prediksi di masa depan? Mungkin pasar saham, pola penyebaran penyakit, siapa tahu, masa depan baru saja dimulai.